السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa mendatangi majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, di antara bentuk-bentuk rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, Allah mengadakan waktu-waktu yang mulia, di mana di waktu-waktu yang mulia itu Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala-pahalanya kepada hamba-hambanya dan mengampuni dosa-dosa mereka. Di antara waktu-waktu yang mulia ini adalah al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang haram atau bulan-bulan yang mulia. Bulan-bulan yang mulia ini ada 4, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang artinya adalah sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketentuan Allah. Jadi pembagian 1 tahun menjadi 12 bulan itu bukan rekayasa manusia, tapi itu pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum, di antaranya ada 12 yang haram. 4 bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada bangsa Arab dahulu untuk bertengkar, bertempur, menumpah darah, berkelahi, melakukan dosa-dosa secara umum. Bahkan bangsa Arab di bulan-bulan ini mereka mencabut ujung tombak mereka yang menandakan bahwa mereka tidak akan berperang. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan minha 4 hurum, ada di antaranya adalah 4 bulan yang haram yang mulia.
4 bulan ini adalah 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian dalam 4 bulan ini. Menzalimi diri maksudnya jangan kalian melakukan dosa-dosa di 4 bulan ini. Tentunya ikhwani fiddin azakumullah, kita tidak boleh melakukan dosa, tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Namun di bulan-bulan ini sangat ditekankan karena ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa kita akan menodainya? Nah, alhamdulillah kini kita berada 10 Dzulhijjah sudah selesai. Hari-hari tasyrik sudah berakhir. Namun jangan merasa wah saya sudah bebas. Dengan berakhirnya hari tasyrik masih ada lagi. Kemudian setelah Dzulhijjah ini masih ada lagi bulan Muharram. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kita akan terus menerus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang cara atau jalan keselamatan yang kedua, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang sebelumnya kita menyampaikan perkataan Al-Imam Malik Ibnu Anas, di mana dia mengatakan, "Man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyyih." Barang siapa yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian perkataan yang lain juga dia mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh." Sunnah ini adalah ibarat perahunya atau kapalnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Barang siapa yang naik di kapalnya Nabi Allah Nuh, maka selamatlah dia. Dan barang siapa yang tidak mau naik di kapal itu, maka tenggelamlah dia. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah cara yang kedua bagi orang-orang yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim. Al-Imam Ibn al-Qayyim mengatakan, wal maqsud anna bihasabi mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam takunu al-'izzatu wal kifayatu wan nusrah. Maksudnya, kata Imam Ibn al-Qayyim, sebesar apa mutaba'ah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebanyak apa kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunul izzah, sebesar itu pula kita akan mendapatkan kemuliaan. 100% kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka 100% kita akan mendapatkan kemuliaan, kekuatan, kejayaan. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, orang-orang terdahulu, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka begitu ditakuti oleh orang-orang kufar. Bukan karena fisik mereka yang kuat, bukan karena senjata mereka yang begitu canggih. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang terkadang sehari kalau mereka dapat makan. Ya. Namun kenapa musuh-musuh mereka begitu takut kepada mereka? Itu tidak lain adalah karena mereka mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang jaya, orang-orang yang kuat, yang ditakuti oleh musuh-musuh mereka. Ya. Kemudian wal kifayah,
sebesar apa, sebanyak apa kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebesar itu pula kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak butuh untuk minta-minta kepada orang lain, tidak butuh untuk mengharapkan kepada orang lain. Ikhwani fiddin azakumullah, dahulu sahabat-sahabat sebagaimana kita katakan, mereka kelaparan, namun mereka tidak pernah minta-minta. Ya, mereka tetap mulia, mereka tetap jaya meskipun mereka sehari dua hari mereka tidak makan. Kemudian wan nusrah, sebesar apa kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebesar itu pula bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, kalau banyak kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak pula bantuan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang. Sedikit kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sedikit pula bantuan itu akan datang. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Bijaksana. Ya, banyak mengikuti agama Allah, banyak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak pula bantuan. Dan bantuan ini bukan hanya di dunia, bantuan ini juga di akhirat kita akan mendapatkan bantuan-bantuan itu. Ikhwani fiddin azakumullah, di awal-awal kajian kita sudah kita menyampaikan perkataan Anas bin Malik ketika dia mengatakan, "Ya Rasulullah, isfa'li." Wahai Rasulullah, berilah aku, mintakanlah aku syafaat nanti pada hari kiamat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya, saya akan lakukan." Kemudian bertanya dia, "Ya Rasulullah, kalau gitu nanti pada hari kiamat kemana aku akan mencarimu?" Dia mengatakan, "Cari aku pertama kali di mana? Di sirat. Kalau aku tidak menemuimu di sirat, kemana aku akan mencarimu? Di mizan. Ya, timbangan. Ya Rasulullah, kalau aku tidak menemuimu di mizan, kemana aku akan mencarimu? Cari aku di haud, di telaga. Aku pasti akan berada di tiga tempat ini." Ikhwani fiddin azakumullah, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan, "Ya, aku akan lakukan," kalau dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia tidak mendalam ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan, "Ya, aku akan memintakan engkau syafaat," atau aku akan memberimu syafaat. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan demikian. Maka ini adalah bukti bahwa sebesar apa ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebesar itu pula bantuan-bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sedikit ittiba', sedikit bantuan. Banyak ittiba', maka banyak pula bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian, kama anna bihasabi mutaba'atihi takunul hidayatu wal falah wan najah. Demikian juga sebesar apapun mutaba'ah kita, maka sebesar itu pula hidayah akan datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, sebesar itu juga kita akan meraih al-falah. Ingat antum apa itu al-falah? Apa itu al-falah? Siapa yang ingat? Apa lagi al-falah? Apa yang kita maksud al-falah? Sudah kita sampaikan dahulu ayo ikhwan. Antum ini enggak belajar antum ini. Al-falah artinya kemenangan. Al-falah itu maksudnya adalah yaitu seseorang diberikan apa yang dia inginkan, diamankan dari apa yang dia takutkan. Maka ikhwani fiddin azzakumullah, ketika muadzin mengatakan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita menjawabnya mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Maksudnya kita tidak mungkin akan meraih al-falah itu kalau kita tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang-orang yang apa? Yang muflihun. Wal falah, dan sebesar apapun ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebesar itu pula kita akan meraih al-falah. Wan najat, dan kemenangan. Ya, sebanyak apa kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebesar itu pula kemenangan yang kita akan raih. Ikhwani fiddin azakumullah,
Tidak mungkin seseorang yang mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia akan mencari yang lainnya. Sunnah itu artinya cara. Cara di dalam beragama, cara dalam hidup. Ya, kita diatur oleh Rasulullah, oleh agama ini, diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita tidur, bagaimana cara kita bangun tidur. Dari tidur ke tidur kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berjima' pun kita diajar. Ya, semua itu kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fi din azakumullah, betapa lemahnya akal seseorang yang sudah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran itu bukan dari ciptaannya dia, bukan karyanya dia, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mencari cara yang lain. Ya, ini tentunya adalah orang yang lemah akalnya. Nas'alullah salamal afiyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian akan menjadikan yang rendah ini sebagai pengganti yang baik itu? Ya, semua yang datangnya dari selain Allah dan Rasulnya itu rendah. Ya, yang datangnya dari Allah dan Rasulnya itu adalah yang terbaik. Jangan kita gantikan yang rendah, jangan kita menjadikan yang rendah ini sebagai pengganti yang baik itu. Maka apabila ini kita lakukan, pasti kita akan binasa di dunia dan di akhirat. Karena ingat ayo ikhwah, di kajian yang sudah lewat kita mengatakan bahwa Imam Malik mengatakan la yasluha akhir hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan mungkin akhir umat ini baik. Kita ini adalah akhir ummah. Jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 1400 tahun jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan apa? Umat-umat terdahulu itu baik. Umat terdahulu mereka baik dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita juga apabila kita ingin baik, maka hendaklah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, Fallahu Azza wa Jal allaqa sa'adat ad-darain bimutaba'atih. Allah Subhanahu wa taala menggantungkan kebahagiaan dunia akhirat itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, rasul yang terbaik, nabi yang terbaik, kitabnya terbaik, kemudian agamanya adalah agama yang sempurna. Ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya, agar kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah untuk mengeluarkan umat-umatnya dari kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran menuju terangnya at-tauhid. Ya, dari kegelapan bid'ah menuju terangnya sunnah. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada manusia-manusia agar mereka bisa hidup di dunia, bahagia di dunia dan di akhirat. Wa ja'ala syaqawata ad-darain fi mukhalafatih. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesengsaraan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang menyelisihi sunnahnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ja'ala adh-dhulla was-saghara 'ala man khalafa amri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan adz-dzul, kehinaan, kerendahan bagi orang-orang yang menyelisihi perintah-perintahku. Ya, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia atau di akhirat. Ikhwani fi din azzakumullah, para ulama mengatakan orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah orang yang hina. Ya, meski semua orang hormat kepadanya. Bahkan apabila ia datang, ya, kuda-kudanya semua mengangkat kedua kakinya, menghormatinya. Tapi dia adalah tetap manusia yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia telah menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim,
Fali atba'ihil huda wal amn. Pengikut-pengikut sunnah ini bagi mereka adalah al-huda, petunjuk, wal amn, dan keamanan. Ya, petunjuk di dunia dan di akhirat. Di dunia ditunjukkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala mana jalan yang benar. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepadanya di mana surganya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian nanti, maksudnya orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, nanti kalian akan lebih tahu surga kalian daripada rumah kalian di dunia. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Kemudian wal falah wal izzah. Mendapat pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka adalah al falah, kemenangan, wal izzah, dan kemuliaan. Ya, ini tidak mungkin kita pungkiri, ikhwani fiddin azakumullah. Ikhwani fiddin azakumullah, meskipun orang-orang sunnah itu ditindas, diusir, mereka tetap mulia. Ya, karena kemuliaan itu bukanlah jabatan. Ya, bukanlah kedudukan, bukanlah prestasi. Ya, kemuliaan itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, i'lam, ketahuilah, syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail." Kemuliaan seorang mukmin itu adalah ketika dia salat malam. Ya, banyak orang mulia. Orang kaya mulia, begitu habis kekayaannya, habis kemuliaannya. Banyak orang mulia dengan jabatannya, selesai menjabat, selesai juga kemuliaannya. Tapi ada kemuliaan yang tidak pernah hilang. Bahkan orangnya akan mulia di dunia dan akan mulia juga di akhirat. Apa itu? Yaitu orang yang sholat malam. Ya, ini pesan dari Jibril kepada Rasulullah SAW. Beritahu umatmu, kalau mereka ingin hidup mulia, maka hendaklah mereka melaksanakan apa? Salat malam. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kemuliaan itu bukan dengan jabatan, bukan dengan prestasi. Kalau kemuliaan itu dengan jabatan dan prestasi, maka orang yang paling mulia adalah Fir'aun. Ya. Kalau seandainya kemuliaan itu bisa diraih dengan prestasi, maka yang paling mulia adalah Perdana Menterinya. Siapa namanya? Haman. Tapi kedua-duanya adalah orang yang paling sengsara. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab." Siang dan malam Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka neraka itu, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia raja, dia pejabat tinggi. Ya, wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari kiamat masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam siksaan yang pedih. Ya, karena kemuliaannya itu bukan kemuliaan yang sebenarnya. Kemuliaan yang sebenarnya itu adalah ikhwan fiddin azakumullah, ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Al-Imam Ibnul Qayyim, dan bagi pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kifayatu wan nusrah, kecukupan dan pertolongan dari Allah, wal walayah. Ya. Sebesar apa orang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sebesar itu pula kita cinta kepadanya. Tidak boleh kita cinta kepada seseorang karena jabatannya atau karena hal-hal yang lainnya. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainal mutahabbuna fi jalali." Mana orang-orang yang saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai karena aku, bukan karena jabatan, bukan karena kepentingan. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk mencegat seseorang di tengah jalan. Ya,
malaikat ini merubah wujud menjadi manusia, kemudian mencegat seseorang di tengah jalan. Lalu dia bertanya, "Aina turid? Kemana engkau ini?" Dia mengatakan, "Akhul li fi hadhil qaryah." Saya ingin mencari saudara saya di desa ini. Lalu malaikat itu bertanya, "Alaka min ni'matin tarubbuha?" Apakah ada suatu kepentingan yang ingin engkau kembangkan dalam kunjunganmu ini? Dia mengatakan, "La." Tidak ada kepentingan apapun. Ya, ghaira annani ahbabtuhu fillah. Hanya saja saya cinta kepadanya karena Allah. Ya. Lihat ayo ikhwah, apa jawabannya? Antum kira gampang cinta karena Allah itu? Ya, tidak gampang. Ya, balasan dari Allah itu dia besar, balasan dari Allah karena pekerjaan itu dia berat. Ya, orang yang saling cinta mencintai karena Allah ala manabirin min nur. Nanti di hari kiamat dia berada di atas apa? Mimbar yang terbuat dari cahaya. An yaminir rahman, di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang mulia. Sampai-sampai para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin ya memuji mereka yang bisa meraih hal ini. Maksudnya kok bisa dia mencintai karena Allah? Ya, ini adalah sesuatu yang sangat berat. Makanya ketika orang itu ditanya oleh malaikat itu, "Alaka min ni'matin tarubbuha?" Apakah ada suatu kepentingan yang engkau raih dalam kunjungan ini? Dia mengatakan, "La," tidak ada. "Ghaira annani ahbabtuhu fillah." Hanya saja saya cinta kepadanya karena Allah. Lihat apa jawaban malaikat ini. Dia mengatakan, "Fa inni rasulullahi ilaik." Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintainya karena Allah. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah. Jadi kita mencintai orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cintai dia. Ya, bukan karena dia si fulan atau si fulan, tapi semata-mata karena dia adalah orang yang ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wat ta'yid, dan dukungan. Kita mendukung orang-orang yang apa? Yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tibul 'aishi fid dunya wal akhirah. Dan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat itu bagi orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di awal-awal kajian sudah kita sampaikan bahwa kita ini semua akan berdiri di hadapan Allah. Dan kita tidak akan melangkahkan kaki dari hadapan Allah sampai ditanya tentang 4 perkara. Salah satu di antara 4 perkara ini adalah wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, diapakan ilmunya itu, dipelajari, dituntut atau tidak, setelah dituntut diamalkan atau tidak, setelah ia amalkan disampaikan kepada orang lain atau tidak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, nanti tidak ada alasan bagi seseorang ketika dia salah caranya berpakaian, salah caranya makan, salah caranya wudu, salah caranya sholat, tidak ada alasannya untuk mengatakan, "Oh ya Allah, saya tidak tahu." Kenapa? Karena semua sudah disampaikan oleh nabimu. Kenapa kamu sampai tidak tahu? Ya. Jadi ini bukan masalah yang gampang. Ya. Untuk apa nabi itu diutus kalau kita tidak pelajari sunnahnya? Ya, tidak ada gunanya dia diutus kalau kita tidak mempelajari sunnahnya. Kemudian untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sunnahnya itu kalau kita tidak akan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat? Ikhwani fi din azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebesar dzarrah kebaikan itu kita akan lihat. Sebesar dzarrah dari kejelekan itu kita akan lihat. Sunnah Nabi bukan dzarrah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat besar. Ya, sampai dia diusir dari sana sini,
sampai dia dicaci maki, sampai dia diludahi, sampai dia dipukul. Itu semua agar dia bisa menyampaikan kepada kita sunnah ini. Lalu setelah sunnah ini, agama ini sudah lengkap dan sunnah-sunnah ini semuanya sudah lengkap, lalu kita tidak mempelajarinya, dosa apa enggak ayo ikhwah? Salah apa enggak ini? Salah apa enggak ini? Kecil apa besar ini? Allahu a'lam. Wali mukhalifih, dan bagi orang yang menyelisihi sunnahnya, adzillat was-saghar. Bagi orang yang menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzillah, kehinaan dan kerendahan. Ya, mereka adalah orang yang hina, orang yang rendah. Ikhwani fi din azakumullah, bagaimanapun usaha mereka, kita harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, kemudian apa? Wallahu mutimmu nurih. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, namun Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan bahwa Allah akan menyempurnakan cahayanya. Begitu juga orang-orang ahlul bidah, mereka berusaha untuk memadamkan sunnah ini dengan berbagai macam cara. Lihat ayo ikhwah, bagaimana Habib-habib ini bermunculan semua itu. Ya, bahkan terakhir Mbah Gufran ini atau yang lain-lainnya, coba ikhwan fillah azakumullah. Ya, ini adalah upaya-upaya semuanya untuk memadamkan cahaya Islam dan cahaya sunnah ini. Ya. Namun ikhwani fillah azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan menyempurnakan cahaya ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan sunnah ini. Kemana akan dimasukkan? Baiti wabarin, baiti wabarin wa wabarin, baiti madarin wa wabarin. Allah akan memasukkan sunnah ini ke rumah batu. Maksudnya di mana itu? Di kota maksudnya. Rumah-rumah batu, baitu hajarin wa wabarin, dan rumah-rumah kulit. Mana maksudnya itu? Ya, desa-desa. Maksudnya Rasulullah SAW, sunnah ini akan tersebar, menyebar di kota-kota dan di desa-desa. Ya, di pelosok-pelosok sunnah sudah dikenal. Ikhwani fiddin asakumullah, suatu hari pernah kita ke Sendang Gila. Ya, kemudian kita di dalam hutan itu, dalam hutan ada lagi air terjun. Diajak kita ke sana, ke air terjun itu. Subhanallah, di tengah jalan ada tanah longsor. Jalannya rusak, diperbaiki oleh orang-orang tua-tua, enggak pakai baju, enggak. Jadi begitu ngelihat kita pakai baok, terus mau pergi ke air terjun pakai jubah ini, langsung dia mengatakan, antum ini Wahabiyah katanya. Langsung Wahabi. Emang maksudnya, ya dia tahu itu Wahabi itu sunnah maksudnya. Tapi yang mereka tahu adalah Wahabi. Ini Wahabi katanya. La ilaha illallah. Subhanallah. Jadi orang pelosok pun sudah mengenal sunnah ini. Ya, jadi jangan khawatir, mereka ini bukannya tidak mengenal sunnah, tapi mereka ingin memadamkan cahaya sunnah ini. Tapi tidak mungkin akan dipadamkan cahaya sunnah ini. Semakin dia ditekan, dia akan semakin menyebar. Dibiarkan, dia akan terus berjalan. Ditekan, dia akan menyebar. Sehingga mereka kehabisan akal, membuat cara-cara, berbagai macam cara-cara untuk apa? Memojokkan sunnah ini. Kemudian wal khawfu wad dalal, dan bagi orang yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al khawf, ketakutan. Ya, lihat ayo ikhwah, orang-orang yang tidak mempelajari sunnah, dengar gagak takut dia. Ya, suara gagak takut dia. Ya, ada anjing menggonggong di malam takut dia. Ada suara ini takut dia. Ada kupu-kupu di tengah malam di rumahnya takut. Semua serba takut. Ya, nas'alullah salam al afiyah.
Tidak ada yang tidak takut. Tapi orang-orang yang sunnah, orang yang berakidah yang benar, ada gagak, ada apapun dia tidak pernah takut. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, ini akidahnya orang-orang terdahulu. Kalau mereka akan pergi berusaha kemudian ada burung yang terbang ke kiri, langsung mereka la ilaha illallah, sial sudah ini. Oh, enggak ada la ilaha illallah. Ya. Jadi mereka mengatakan ini tanda sial sudah ini, enggak jadi mereka pergi berusaha. Kalau mereka melihat ada burung yang terbang ke kanan, ini tanda bagus ini. Ya, kalau mereka mendengar suara-suara tertentu, ini ada si fulan sudah mati. Ya. Atau mendengar suara tertentu, oh ini ada orang yang hebat lahir dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan gagak atau yang lain-lainnya tanda kebaikan atau tanda keburukan. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, orang yang jauh dari tauhid, jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia selalu merasa ketakutan. Ya, banyak anak takut. Semua takut-takut terus. Ya, hujan turun takut, sayur kita enggak laku nanti. Ini enggak laku, ini enggak, terus-menerus takut. La ilaha illallah, enggak ada tawakalnya sama sekali, tidak ada tawakalnya. Ya. Lihat ikhwani fiddina azakumullah, bagaimana kalau tauhid ini sudah nancap di hati seseorang, ya, bagaimanapun kedahsyatan sesuatu itu dia tidak akan takut. Lihat ikhwani fiddina azakumullah, Musa alaihissalam, ya, ketika dia dikejar oleh siapa? Oleh Fir'aun. Ya, untuk apa itu dikejar oleh Fir'aun? Untuk diajak makan malam? Tidak, tapi untuk dibantai. Ya, ketika dia sudah menemukan jalan buntu, di depannya ada laut, Fir'aun di belakang. Apa kata pengikut Musa? Inna lamudrakun. Wahai Musa, disusul sudah kita sebentar lagi oleh Fir'aun. Kalau disusul kita oleh Fir'aun, habislah kita. Ya. Namun Musa yang akidahnya top ini, ya, dengan tenang dia mengatakan qala kalla. Tidak. Coba antum pikirkan itu. Bagaimana kok bisa dia mengatakan tidak sementara Fir'aun sudah di depan matanya? Kok bisa mengatakan tidak? Ya, kalau orang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan mengatakan demikian. Ini Fir'aun sudah di depan matanya, makanya pengikut-pengikutnya semua ketakutan. Inna lamudrakun. Ya, disusul sudah kita sekarang ya oleh Fir'aun. Habis sudah kita. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tidak, sesungguhnya Allah bersamaku dan dia yang akan menunjukkan kepadaku jalan keluarnya. Terjadi apa enggak ayo ikhwah? Terjadi. Begitu genting-gentingnya Allah mewahyukan kepada Musa apa? Apa? Allah mengatakan anidrib bi'asakal bahr. Pukul laut ini dengan tongkatmu. Jangan antum tanya kayu apa tongkatnya itu. Ya, karena pernah di pengajian ketika kita menyampaikan cerita ini, dia tanya apa kayunya itu, kayu apa itu Ustaz? La ilaha illallah. Bukan tauhidnya ditanya, kayunya ditanya. Memang luar biasa orang Indonesia ini. Ya, anidrib bi'asakal bahr. Pukullah laut ini dengan tongkatmu. Apa yang terjadi? Terjadi jalan di tengah laut, dan jalan ini adalah jalan yang kokoh karena ombak menghantamnya dari kiri kanan, dan Allah menjelaskan ombak itu bukan ombak yang kecil. Fakana kullu firqin kattawdil azim, seperti gunung yang besar, namun tetap dia kokoh. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa azlafna thammal akhirin, kelompok yang berikutnya, kelompok yang lain itu kami dekatkan dia, didekatkan dengan darat. Begitu dia dekat dengan darat, Musa alaihissalam sudah keluar ke darat. Kelompok yang berikutnya, kelompok yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, kami dekatkan dia dengan darat. Begitu dia sudah dekat dengan darat, Allah Subhanahu wa taala kembalikan jalan itu menjadi apa? Menjadi laut dan tenggelamlah dia. Kapan bantuan itu datang ayo ikhwah? Di saat dia genting-genting. Ya, setelah puncak ketegangan datang dia
bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia bertauhid. Lihat orang-orang yang kurang tauhidnya semua ketakutan. Musa tenang dia. Ibrahim alaihissalam ketika dia akan dilempar ke dalam api, siapa datang? Yang akan menolongnya? Jibril datang menolongnya. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantunya. Apa tidak bisa? Ditiup api itu lalu dia padam api itu. Bisa apa enggak? Bisa. Tapi apa kata Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau kepadamu aku tidak butuh. Kok tidak butuh? Ya, dia sangat butuh, dia mau dilempar ke dalam api, tapi mengatakan kepadamu saya tidak butuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami adalah Allah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pelindung. Datang enggak kepadanya bantuan? Datang di saat mereka sudah siap-siap akan melemparnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api itu untuk menjadi apa? Dingin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api itu, karena api ini adalah makhluk Allah, ya, dia akan membakar apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dibakar. Dia tidak mungkin akan membakar sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api itu, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Fa aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ketakutan. Susah selalu. Ya, sunnah diserang sana sini, ya, wah pasti mereka ini tidak akan bisa tidur. Tidak bisa tidur bagaimana? Kita diserang tetap kita pergi bekele. Ya, mereka atur siasat begini-begini, kita tetap pergi bekele. Nah, ilaha, luar biasa orang sunnah ini. Kemudian wad-dalal, dan kesesatan, wal khidlan, dan kegagalan. Ya, wasyaqa, dan kesengsaraan. Ini semua bagi orang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak disengsarakan di dunia, maka dia akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Itu pasti. Ya, wasyaqa'u fid dunya wal akhirah, dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Persis seperti yang dikatakan oleh Imam Malik. Ya, sunnah ini adalah ibarat kapalnya Nabi Allah Nuh. Siapa-siapa yang naik di kapal itu dia selamat. Yang tidak naik di kapal itu maka dia tenggelam. Salah satu di antara yang tenggelam itu siapa? Anaknya. Kenapa dia tenggelam? Karena dia tidak mau naik ke kapal itu. Ya. Adhan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Adhan. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.